Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam Patunggilan. Senang sekali bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam Sapa Pagi. Mengucap syukur buat hari baru pemberian Tuhan, kita boleh kembali sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucapkan syukur dan terima kasih buat hari baru pemberian Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dalam beristirahat malam, sehingga pada pagi yang indah Tuhan boleh membangunkan kami dengan keadaan sehat. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan kiranya mempersiapkan hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh menerima firman-Mu dengan baik dan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tema Sapa Pagi hari ini yaitu komitmen pada janji. Bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 20 dan juga 21. Mazmur pasal 25 ayat 20 dan 21. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku dipermalukan, sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, komitmen pada janji. Komitmen pada janji di sini menekankan pentingnya menjaga kepercayaan, integritas dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana janji-janji yang sudah kita buat yang harus kita tepati dan juga dihormati. Dalam konteks iman, komitmen pada janji mencakup kesetiaan kepada Allah dan juga kepada sesama, serta kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab yang telah diambil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pentingnya menepati janji, yaitu yang pertama, menjaga kepercayaan. Janji-janji yang sudah dibuat harus ditepati karena dapat membangun kepercayaan antara individu dan juga kepercayaan kepada Tuhan, karena Allah yang juga setia kepada janjinya. Yang kedua, menjaga integritas. Dengan menepati janji adalah bukti integritas yang menunjukkan bahwa seseorang dapat dipercaya dan juga diandalkan. Yang ketiga, dapat membentuk karakter. Menepati janji membentuk karakter yang kuat yang dapat dipercaya, yang merupakan cerminan dari karakter Kristus. Yang keempat, membentuk hubungan yang sehat. Dengan menepati janji, penting untuk membangun hubungan yang sehat dan juga harmonis dengan sesama. Komitmen dalam konteks iman. Yang pertama, yaitu komitmen kepada Allah. Seorang Kristen memiliki komitmen untuk mengikuti Kristus, hidup sesuai dengan firman-Nya, serta melakukan kehendak-Nya. Yang kedua, komitmen pada perjanjian. Alkitab mencatat banyak janji Tuhan kepada umat manusia, dan kita berkomitmen untuk setia dalam menanti dan percaya kepada janji-janjinya. Yang ketiga, yaitu komitmen pada sesama. Kita mempunyai komitmen untuk mengasihi sesama dan memberikan pelayanan. Komitmen dalam hidup Kristen adalah komitmen untuk terus bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ambil contoh komitmen dalam perjanjian. Salah satunya saya ambil contoh dua saja. Yang terkecil yaitu dalam keluarga dan juga dalam pekerjaan. Dalam keluarga, komitmen orang tua antara orang tua dan anak, di mana orang tua memberikan janji kepada anak
Jika anak bisa naik kelas ataupun lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, orang tua akan memberikan hadiah. Tentu saja si anak termotivasi. Dia mempunyai semangat. Jika orang tua memberikan hadiah, maka dia termotivasi untuk belajar lebih giat dengan nilai yang baik dan tentunya lulus tepat pada waktunya. Di sini sudah timbul salah satu contoh komitmen pada perjanjian itu antara orang tua dan juga anak. Komitmen yang diberikan orang tua dan yang diterima oleh anak hendaklah sama-sama harus ditepati. Jika tidak tepati, maka tidak akan timbul perjanjian ataupun komitmen. Yang kedua adalah dalam lingkup pekerjaan. Komitmen antara pemilik perusahaan dan juga karyawan. Pemilik perusahaan akan memberikan hadiah ataupun bonus kepada karyawan jika karyawan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya tepat pada waktunya. Dan jika karyawan sudah menepati janjinya kepada perusahaan bahwa akan menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, maka perusahaan akan memberikan janjinya, membayarkan janjinya dengan memberikan bonus atau hadiah yang sudah ditentukan di awal. Begitupun juga dengan kita. Jika kita sudah berkomitmen untuk mengikuti Kristus, maka kita harus setia dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dengan kita mengikuti setiap perjalanan Kristus, yaitu karena Kristus sudah menepati janjinya, maka selayaknya lah kita sebagai umatnya juga patut mencontoh apa yang sudah diajarkan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya simpulkan untuk Sapa Pagi hari ini, komitmen pada janji adalah komitmen pada janji, yaitu bagian penting dari kehidupan Kristen yang tidak terpisahkan, karena di sini mencerminkan kepercayaan, integritas, dan juga kesetiaan kepada Allah dan juga kepada sesama. Dengan menepati janji-janji yang telah kita buat, kita bukan hanya membangun karakter yang kuat, tapi juga menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan kehadirat-Mu buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan mengajarkan pada kami untuk kami boleh berkomitmen pada janji-janji yang sudah kita buat dan kita mampu menepatinya seperti janji-janji Tuhan kepada umat-Nya dengan setia menepati janjinya. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai kami untuk kami boleh berkomitmen dan menepati janji-janji apa yang telah kita buat. Jadikan kami Tuhan untuk tetap setia dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami naikkan ke dalam tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Sapa Pagi hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.